Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teori signal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teori signal itu? Bagaimana contoh dari teori signal itu? Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama, ada Ajeng Diah Ayu Larasati. Yang kedua ada Nuriski Aprianti. Yang ketiga ada Mila Handini. Yang keempat ada Lina Sofiana. Apa sih teori signal itu? Pengertian teori sinyal atau signaling. Teori sinyal atau signaling teori adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal. Dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk pihak eksternal dilandasi pada terdapatnya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal. Berg et al. 2014. Perusahaan atau manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi terkait operasional perusahaan dan prospek masa depan perusahaan dibanding dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, underwriter, dan pengguna informasi lainnya. Oleh karena itu, untuk menanggapi permasalahan tersebut dan mengurangi asimetri informasi yang terjadi, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar yang dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi keuangan perusahaan yang kredibel atau dapat dipercaya dan akan memberikan kepastian mengenai prospek keberlanjutan perusahaan ke depannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, sejarah teori sinyal. Pencetus teori sinyal ini adalah Spence yang melakukan penelitian dengan judul Job Market Signaling pada tahun 1973. Spence pada tahun 1973 menyatakan bahwa informasi asimetri terjadi pada pasar ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, Spence membuat suatu kriteria sinyal guna untuk menambah kekuatan pada pengambilan keputusan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang, mengenai prospek bisnis, perusahaan, dan bagaimana pasar efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan. Asumsi dari signaling teori adalah para manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak luar atau investor. Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Jogianto 2013. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi di mana informasi privat yang hanya dimiliki investor-investor yang hanya mendapat informasi saja. Jogianto 2013. Menurut Arifin, pada tahun 2005, munculnya asimetri informasi menyulitkan investor dalam menilai kualitas perusahaan secara objektif. Informasi yang dipublikasikan akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar atau investor terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika pengumuman tersebut mengandung sinyal baik, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Jogianto 2013.
kasus signaling teori, salah satu contoh yang diberikan oleh Ross adalah tingkat leverage perusahaan, yaitu perusahaan yang besar akan membuat insentif yang mendorong mereka mengambil leverage tinggi. Hal ini tidak akan dapat diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil, karena mereka akan lebih rentan mengalami kebangkrutan. Hal ini akan menciptakan separating equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan equity. Teori ini akan mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah dengan mengobservasi kepemilikan struktur pemodalannya serta menandai valuasi tinggi untuk perusahaan yang highly levered. Equilibrium stabil karena perusahaan bernilai rendah tidak dapat meniru perusahaan yang lebih tinggi. Manfaat teori sinyal bagi investor. Adanya isyarat atau signal merupakan suatu petunjuk bagi investor mengenai tindakan yang diambil perusahaan pada prospek tertentu. Sinyal ini akan memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan manajemen dan merealisasikannya sesuai tujuan. Pada dasarnya, informasi yang dikeluarkan perusahaan merupakan elemen krusial. Hal ini karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi terhadap pihak eksternal perusahaan. Sinyal ini penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi ke depannya. Hal ini karena hakikatnya akan menyajikan keterangan dan gambaran untuk berbagai keadaan di masa lalu maupun di masa mendatang. Hubungan teori sinyal dengan rasio keuangan. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Penggunaan teori signaling yaitu informasi berupa ROA atau tingkat pengambilan terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai kelebihan dan kekurangan teori sinyal. Signaling teori menyatakan bahwa stock split dianggap perusahaan memberikan sinyal yang baik kepada publik berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus di masa yang akan datang. Karena perusahaan yang melakukan pemecahan saham adalah perusahaan yang memiliki saham dengan harga tinggi. Stock split hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek kinerja lebih baik, di mana perusahaan yakin bahwa harga saham setelah dipecah akan naik sesuai dengan kenaikan kinerja perusahaan di masa akan datang. Perusahaan yang melakukan stock split harus menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal, pemecahan saham tidak mempengaruhi modal dan cash flow perusahaan. Dari contoh di atas,
dapat disimpulkan bahwa teori sinyal memiliki kelebihan, yaitu dapat menjelaskan mengapa terjadinya peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Sedangkan kelemahan teori ini adalah teori ini tidak dapat menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage dan tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible aset tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang memiliki tangible aset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Namun, di dalam teori ini diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrisan informasi. Adapun kesimpulannya yaitu teori sinyal menekankan pada kepentingan informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap para investor yang akan melakukan investasi. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang mengenai prospek bisnis perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Berikut jurnal yang memperkuat teori signaling yang pertama yaitu pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Konstruksi di BEI. Erwin Tambunan, Harijanto Sabijono, dan Robert. Variabel yang pertama, keputusan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, yaitu dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif ini, sesuai teori signaling, menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena jika perusahaan melakukan investasi terhadap perusahaan untuk kepentingan operasional yang lebih baik yang akan berdampak kepada laba perusahaan yang akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif ini sesuai teori pecking order menyatakan bahwa hanya perusahaan yang sehat dan kuat yang dapat berhutang dengan menanggung risiko. Fenomena perkembangan dunia usaha semakin mengalami perkembangan dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, membuat perusahaan mengalami persaingan usaha. Persaingan usaha yang kompetitif mengharuskan perusahaan harus memiliki strategi untuk mengembangkan usaha agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain, karena perusahaan yang tidak dapat bersaing akan tergusur dari lingkungan industrinya. Sasaran jangka panjang dari suatu perusahaan bukan untuk memaksimumkan keuntungan yang diperoleh, melainkan bagaimana memperbesar nilai perusahaan secara berkesinambungan. Dan yang kedua, pada tahun 2021, dengan judul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Dampak terhadap Abnormal Return pada Perusahaan LQ45. Friska Putri, Muhammad Mikdad, Ahmad Rojik. Dengan metode variabel analisis jalur atau PET analis dengan SPSS versi 22.
dengan metode penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian: apabila stakeholder menganggap jika informasi yang diberikan perusahaan sebagai informasi yang bermanfaat, maka mempengaruhi harga saham, sehingga adanya tingkat kembalian yang tercermin dari abnormal return dan volume perdagangan saham. Lestari dan Subekti pada tahun 2009. Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya pengaruh pengungkapkan tanggung jawab terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham yang disebabkan faktor kinerja keuangan, GCG, dan faktor lain. Dedman dan W.J. 2007. Signal teori menjelaskan pengaruh dari kemampuan pasar yang efisien sebagai sinyal positif bagi stakeholder sebagai bagian dari pengambilan keputusan investasinya. Teori signaling menjelaskan adanya faktor eksternal seperti inflasi, bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain-lain, serta faktor internal perusahaan seperti corporate action, pengungkapan kegiatan CSR, kebijakan manajer, dan lain-lain, memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan harga perusahaan. Suganda, 2018. Fenomena. Sebelum masuknya virus COVID-19 di Indonesia, indeks LQ45 tumbuh sebesar 3,23% pada akhir tahun 2019. Setelah masuk COVID-19 di Indonesia pada bulan Februari 2020, beberapa saham yang tergabung dalam LQ45 mengalami penurunan sebanyak 15%. Hal tersebut jelas berdampak pada ekonomi Indonesia yang akan berpengaruh pada perdagangan saham, sehingga hal tersebut akan berpengaruh reaksi investor dan mempengaruhi harga pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan. Hoiriyah 2020.